Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expo Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. Setelah menikah, punya rumah sendiri adalah prioritas utama dalam hidupku. Untuk itu, aku butuh nasihat dari mereka. Ya, ayah ibuku. Ayah nasabah Bank BTN dari dulu. Ia selalu sebut Bank BTN sebagai rumah kita. Kata ayah, BTN itu Agent of Development buat perumahan di negeri ini. Dulu, ayah cuma pegawai biasa. Dito, kita bakal punya rumah baru. Tapi dia berhasil wujudin mimpi kita. Itu hari paling bahagia waktu BTN setujuin KPR ayah. Kredibilitas, kinerja, sampai pelayanan mereka juga baik. Gak heran, BTN punya visi menjadi bank mortgage terbaik se-Asia Tenggara tahun 2025 nanti. Sekarang aku yakin buat punya rumah sendiri. Lucu ya tuh rumahnya. Suka? Suka. Cocok nih buat rumah impian kita. Cocok. Dan semesta juga ikut hadir mempertemukan kami dengan rumah impian. Benar kata ayah, BTN memang pilihan yang paling tepat. Kantornya ada di mana-mana. Orang-orangnya juga ramah dan profesional banget. Keuangan mereka juga stabil tumbuhnya. Pengembang kayak aku juga banyak ngerasain pengalaman baik berbisnis sama mereka. Mereka nggak pernah berhenti biayain pembangunan perumahan baru tiap tahun. Jadi nggak heran kalau mereka bisa dapat banyak banget penghargaan. Aku juga semakin yakin karena sekarang mereka digital banget. Halo. Rumah yang kita lihat kemarin ternyata ada di BTN Property loh. Dari mulai cari rumah, Kalau gitu kita langsung apply KPR BTN online aja. Aku coba ajuin ya. Yaudah. apply KPR, semua jadi lebih gampang. Bisnis istriku juga kebantu banget sama mobile banking BTN. Belum lagi, pembangunan rumah yang mereka biayain selalu ramah lingkungan. Mereka juga dukung banget kemajuan wisata, perekonomian, dan pendidikan di daerah sekitarnya. Budaya kerjanya bagus, menjaga akhlak, dan amanah banget sama semua nasabahnya. Lebih baik di sini. Akhirnya aku tahu gimana rasanya dulu waktu ayah punya rumah sendiri. Segala nikmat
Kita cuma harus yakin menatap masa depan. semuanya Dan benar yang ayah bilang, ada di sini. hidup gak cuma tentang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022. Dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Khususnya pada sesi Public Expose kali ini oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan kode perdagangan BBTN yang bergerak di bidang usaha perbankan, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio, Inggris atau Indonesia, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga pada para peserta bahwa dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen perseroan dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Yang pertama ada Bapak Haru Kusmahargyo selaku Direktur Utama. Ya, selamat siang Pak Haru. Selamat siang, Pak Diego. Yang kedua ada Bapak Nofri Roni Putra selaku Direktur Keuangan. Selamat siang Pak Nofri. Selamat siang Pak Diego. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Diego Octaria, yang akan memandu acara sampai selesai. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk disampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Haru Kusmahargyo untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak Haru, kami persilahkan. Terima kasih Pak Diego. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bank BTN menyampaikan materi paparan keuangan Juni 2022 pada Public Expose ini. Dan tentu terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini, baik investor atau pemerhati atau seluruh masyarakat yang mengamati meminat pasar modal Indonesia. Dan saya bersama Direktur Keuangan Pak Nofri Roni Putra nanti akan memaparkan update terkini tentang kinerja Bank Tabungan Negara. Saya ingin memulai dengan jejak langkah BTN, merefresh apa yang sudah kita lalui. Bank Tabungan Negara berdiri tahun 1897 dan itu ketika masih zaman Hindia Belanda.
proses transformasi terus berlanjut. Tahun 50 menjadi Bank Tabungan Pos, kemudian tahun 63 menjadi Bank Tabungan Negara, dan secara historik mulai tahun 74 kita dimandatkan untuk membiayai perumahan rakyat, dan KPR pertama kali yang diluncurkan pada tahun 1976, dan tahun 2009 tercatat sebagai perusahaan publik atau perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009. Dan ke depan kita akan bertransformasi untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia. Nah, bagaimana kita bisa ke sana? Saya akan sampaikan dulu investment proposition dari Bank Tabungan Negara, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa demand terhadap perumahan di tanah air sangat tinggi, tercatat kurang lebih 12,7 juta backlog perumahan, sementara tambahan kebutuhan baru adalah sekitar 700 sampai 800 ribu rumah per tahun dengan adanya tambahan keluarga baru. Dan masih ada tentu kurang lebih 38,3% keluarga belum menghuni rumah yang layak. Nah, sementara ada segmen baru yang kita kenal dengan segmen milenial, di mana mereka adalah berusia kurang lebih antara 21 hingga 40 tahun. Dan dari jumlah ini 90% kurang lebih dari milenial ini berpenghasilan kurang dari 10 juta per bulan. Dan kita tahu dari survei bahwa kebutuhan hunian bagi mereka yang dianggap terjangkau adalah rumah dengan harga kisaran 200 hingga 400 juta rupiah per unit. Nah, ini adalah sebuah market yang sangat besar dan saya kira sangat mendasar, sehingga kebutuhan dasar manusia yang kita kenal dengan sandang, pangan, dan papan belumlah lengkap dipenuhi apabila papan atau rumah ini belum bisa terpenuhi. Berikutnya adalah kebutuhan secara nasional dari masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat bahwa 12 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, dan secara rata-rata yang disebut rasio mortgage to GDP di Indonesia masih relatif rendah kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia, apalagi Singapura yang sudah sangat tinggi. Kita masih di angka 3%. Fakta-fakta di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan sangat tinggi, dan itu berkisar dari yang masyarakat penghasilan rendah, di mana penghasilan di bawah 6 juta rupiah, hingga yang di atas 6 juta namun belum dapat mengakses atau memiliki rumah. Ini merupakan pasar BTN di masa depan. Saya ingin melanjutkan aspirasi Bank Tabungan Negara di tahun 2025. Jadi di tahun 2025 Bank Tabungan Negara mengaspirasikan diri untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia, dan untuk mencapai hal tersebut kami melakukan beberapa target-target yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai aspirasi tersebut. Pertama adalah melipat gandakan dana murah. Kemudian ini artinya adalah bahwa Bank Tabungan Negara harus meningkatkan dana murah, dana yang sustain, yang murah, sehingga pinjaman KPR yang diberikan itu juga memiliki bunga yang murah dan tentu stabil, karena dana ini akan digunakan dalam jangka panjang dalam bentuk KPR yang dibutuhkan oleh konsumen atau debitur hingga sampai 20 tahun. Yang kedua adalah mendemokrasikan perumahan di Indonesia. Mendemokrasikan ini berarti bahwa memiliki rumah itu adalah hak setiap warga negara, dan itu harus
dicapai dengan mudah, dengan tanpa kesulitan. Apabila masih terdapat kesulitan dalam hal membeli secara tunai, kami menyediakan KPR dengan prasyarat yang mudah dan terjangkau. Kemudian juga membangun one-stop financial solution, dalam hal ini adalah bagaimana Bank Tabungan Negara menjadi lembaga keuangan yang menyediakan solusi keuangan untuk bisnis terkait perumahan. Apa saja ini adalah tentu kita menyediakan payment sistem, kita menyediakan tabungan, kita menyediakan pinjaman, jasa-jasa perbankan lain yang sangat dibutuhkan oleh kalangan bisnis, kalangan usaha, khususnya yang terkait dengan perumahan. Dan berikutnya adalah menjadi inovator digital dan rumah dari talenta terbaik. Dua hal ini adalah penting. Pertama adalah inovator digital dalam arti bahwa setiap aktivitas sebuah perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal dibutuhkan dua critical factor. Yang pertama adalah digital, yang kedua adalah talent atau human capital yang baik untuk bisa mencapai itu. Dan kita melakukan transformasi ke sana. Dan berikutnya adalah membangun portfolio berkualitas tinggi dan menjaga NPL yang rendah. Karena kita memiliki aset-aset keuangan dalam bentuk KPR yang berjangka panjang, kita harus pastikan bahwa kualitas dari portfolio kita itu dalam kondisi baik dan tentu performing loan-nya tinggi atau menjaga NPL yang rendah. Nah, berikutnya adalah rencana penguatan modal untuk mencapai aspirasi pada tahun 2025. Setelah kita melakukan transformasi yang tadi sudah saya sebutkan di atas, kami juga berencana akan melakukan penguatan modal. Tentu ini menunggu persetujuan dari pemegang saham. Dan penguatan modal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perseroan, kapasitas BTN, untuk bisa memberikan pinjaman yang lebih banyak ya, dari target yang semula tanpa adanya penambahan modal yang diperkirakan dalam 5 tahun kurang lebih sekitar 800 hingga 900 ribu unit rumah yang bisa dibiayai. Dengan adanya penambahan modal ini akan menjadi kurang lebih sekitar 1.300.000 unit rumah dalam 5 tahun. Makin besarnya kapasitas ini, maka akan dicapai dua hal. Pertama adalah bahwa upaya BTN dalam berpartisipasi penurunan angka backlog itu akan bisa dicapai lebih cepat. Yang kedua adalah bahwa dengan adanya penambahan modal ini, maka kualitas balance sheet, ya, komponen Tier 1 CAR akan meningkat, kapasitas pembiayaan akan meningkat, dan tentu diharapkan bahwa kinerja perusahaan ke depan akan baik, akan lebih baik lagi. Nah, berikutnya adalah rencana jangka panjang hingga 2025. Kami memiliki business proposition yang sudah kita letakkan pada rencana kerja jangka panjang 2021 hingga 2025. Secara garis besar adalah bahwa di tahun 2020 kita melakukan formulasi transformasi atas hal-hal yang perlu kita perbaiki, atas hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Dan di tahun 2021 kita mulai melakukan transformasi tersebut. Transformasi yang dilakukan dalam berbagai bidang, ya, termasuk transformasi model operasional cabang yang semula kantor cabang atau outlet Bank BTN itu lebih kepada full end-to-end operation dari depan sampai dengan belakang dengan hampir sama rata. Nah, dengan adanya transformasi ini akan mengedepankan sales and service di atas dari operasi yang lain termasuk back office. Karena kami memahami bahwa operation and back office itu merupakan transaksi yang membutuhkan kecepatan, membutuhkan standarisasi,
dan membutuhkan efisiensi. Maka kami lakukan digitalisasi, kami sentralisasi ke kantor wilayah. Sehingga cabang akan menjadi front face, akan menjadi point of sales dan service bagi nasabah. Dengan ini diharapkan maka kecepatan dalam melakukan penetrasi dan pemasaran dan termasuk layanan akan menjadi lebih bagus. Yang kedua adalah memperkuat segmen milenial. Ini adalah pasar yang tadi sesungguhnya berada atau mungkin beririsan dengan MBR, namun juga ada yang sedikit di atas MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah yang sesungguhnya memiliki permintaan terhadap pembiayaan perumahan yang sangat tinggi, namun belum sepenuhnya mampu untuk mengambil kredit pembiayaan perumahan atau KPR secara komersial. Oleh karena itu di nomor 2 ini, memperkuat segmen milenial ini kami melakukan beberapa program yang diantaranya disebut dengan GPM atau Graduated Payment Mortgage, di mana kami melakukan formulasi pembayaran cicilan yang mudah dan affordable bagi masyarakat khususnya segmen milenial. Sehingga cicilannya itu menjadi bertahap sesuai dengan pendapatan atau sesuai dengan gaji daripada pengambil kredit tersebut. Yang ketiga adalah memperkuat kerjasama dengan pengembang baru dan direct to consumer. Kami melakukan tidak saja bisnis model yang konvensional, direct to consumer, tetapi kami juga melakukan pembiayaan perumahan dengan skema subsidi, dan yang baru juga kami melakukan kerjasama dengan para mitra, dengan para partner, di mana partner ini memiliki anggota atau memiliki peserta atau memiliki pekerja yang membayar iuran hari tua. Di antaranya adalah seperti misalnya BP Tapera, BPJS Tenaga Kerja, dan para mitra-mitra yang lain yang memberikan pembiayaan perumahan melalui Bank Tabungan Negara. Yang keempat adalah mengembangkan ekosistem perumahan digital. Ekosistem perumahan digital adalah ekosistem perumahan yang mengagregasikan seluruh partisipan dalam ekosistem tersebut, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand maupun dari sisi pembiayaan yang ada di tengah-tengah. Dengan ini diharapkan bahwa transaksi atau aktivitas antar masing-masing partisipan tersebut dapat dilakukan di dalam satu platform besar dengan secara digital, sehingga transaksi tersebut bisa menjadi lebih murah, lebih transparan, dan tentu lebih mudah. Berikutnya nomor 5 adalah membangun ekosistem perumahan dengan memperluas bisnis di value chain perumahan. Kita tahu bahwa sebagai mandat bank yang fokus pada perumahan, itu tentu tidak berhenti pada pembiayaan KPR atau pembiayaan konstruksi yang kita kenal dengan kredit Yasa Gria, tetapi juga value chain di perumahan. Kita tahu bahwa journey dari seseorang yang mulai dewasa, bekerja, kemudian memiliki rumah, tentu berikutnya adalah bagaimana mereka merenovasi rumah atau melakukan penyewaan rumah atau menjual rumah atau mengisi rumah dengan perabotan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah value chain perumahan. Secara lebih luas tentu juga kita akan melakukan layanan keuangan baik bagi subsektor-subsektor yang terkait dengan perumahan. Seperti misalnya di perdagangan, khususnya misalnya yang menyediakan bahan bangunan, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah peningkatan proses bisnis berkelanjutan dan inisiatif penjualan aset massal. Ini adalah upaya untuk bagaimana proses bisnis, proses underwriting, pemberian kredit itu lebih cepat dan juga bisa menjaga kualitas kredit. Dan juga kita ada program penjualan aset baik secara individual maupun secara massal atau bulk, dengan harapan bahwa terjadi perputaran recycling dari aset tersebut lebih cepat. Dan tentu bagi para investor yang tertarik juga menginginkan adanya aset-aset tersebut yang tersedia di pasar, kami menyediakan aplikasi yaitu Rumah Murah BTN. Bapak Ibu, para pemirsa dan rekan-rekan,
mungkin bisa melihat aplikasi ini dan melihat di mana ada rumah-rumah murah yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara dan bisa melakukan pembelian atau juga bisa melakukan pembelian yang aset-aset bersifat komersial atau aset-aset yang bersifat bulk atau massal. Intinya adalah di 2021 BTN melakukan transformasi dan ini terus berjalan hingga 2022. Di tahun 2022 dan 2023 saya menganggap ini adalah sebuah proses extending the scope ya. Kita perluas scope-nya, tidak ada hanya fokus khusus perumahan atau KPR pada secara khusus, tetapi juga bisnis area yang lain yang terkait dengan perumahan seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu ada misalnya retailer, kemudian ada transportation, kemudian subsektor lain yang mendukung sektor perumahan. Setelah kita expanding the scope, kemudian tahun 2024 dan 2025 kita sebut dengan to extend the scale. Jadi scale-nya kita perluas. Setelah scope, kemudian skill. Ini dilakukan dengan menggunakan support dari digital. Ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa mengelak bahwa masa disrupsi digital ini sangat cepat. Dan kita bisa menggunakan transformasi yang kita lakukan untuk masuk dalam ekosistem yang lebih besar yang berbasis digital. Ini akan jauh lebih efisien dengan waktu yang lebih cepat. Nah, berikutnya adalah mitra milenial dalam mengakses pasar perumahan. Kami memahami bahwa milenial ini seringkali belum diperhatikan penuh. Ya, kalau saya bagi segmen masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah terbagi menjadi 3, sebutlah begitu. Segmen yang paling bawah atau kita sebut dengan MBR atau yang kepanjangan dari masyarakat berpenghasilan rendah, itu pemerintah mendukung melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau dikenal dengan FLPP, ada juga BP2BT, ada juga subsidi bunga. Sementara yang di level atas itu ada masyarakat yang menengah ke atas. Ini sudah tentu disediakan secara mandiri oleh masyarakat, sehingga mereka secara mampu untuk melakukan pembelian dengan atau tanpa pembiayaan bank. Nah, ini adalah di segmen yang di tengah, di mana sangat membutuhkan perhatian. Kami bekerja sama dengan beberapa mitra itu melakukan pembiayaan dalam pembangunan rumah-rumah milenial seperti di Transit Oriented Development yang ada di beberapa tempat, dimulai dengan di Jakarta, ada di Pondok Cina, ada juga di Bekasi, ada juga di Bogor, yang bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau, pembiayaan yang murah dan mudah, dan ini memiliki keistimewaan bahwa akses terhadap transportasi akan sangat mudah karena berada di atas moda transportasi, stasiun kereta api, dan lain-lain. Dan ini diharapkan bahwa masyarakat yang berada di urban area itu dapat dapat menikmati fasilitas ini dengan mudah. Dan sebelum saya pindah ke Pak Nofri, saya ingin menyampaikan transformasi digital yang sudah kita lakukan, yaitu adanya beberapa aplikasi, ada BTN Property, BTN Smart Resident, BTN Property for Developer, dan juga Virtual Branch and Open Account Online. Berikutnya juga kalau kita lihat, kita masuk dalam ekosistem yang sudah ada dan lebih besar. Di sini ada beberapa features, kalau kita punya mobile banking, kita bisa akses dengan ekosistem yang lebih besar, pembayaran listrik, link aja, kemudian pulsa, kemudian membayar zakat, listrik, air, membayar sekolah, dan lain-lain, itu sudah bisa tersedia dalam mobile banking yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara. Berikutnya akan diteruskan oleh Pak Nofri terkait dengan
kinerja keuangan. Untuk Pak Nofri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dirut. Untuk overview kinerja keuangan ya, sampai dengan posisi 30 Juni 2022, total aset kami bertahan pada posisi terbesar kelima di Indonesia, mencapai 382 triliun. Total kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 7,61%, secara year on year sebesar 286,1 triliun. Kemudian sejalan dengan kenaikan kredit, sumber dana atau DPK juga tumbuh 2,99% menjadi 307 triliun yang didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang secara total meningkat 22,95%. Laba bersih mencapai 1,47 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar hampir 60% year on year. Beberapa rasio keuangan juga terus menunjukkan perbaikan. Return on equity menjadi 16,42% atau meningkat sebesar 540 basis point dari level pada periode yang sama di tahun sebelumnya, sejalan dengan return on asset yang menjadi 1,03% atau meningkat 56 basis point. Kualitas kredit juga terus membaik dengan NPL gross yang turun dari 4,1% di tahun lalu menjadi 3,54% pada tahun ini. Sementara coverage ratio juga terus kita tingkatkan dan semakin kuat, mencapai 149,74%. Kemudian dengan selanjutnya adalah rasio efisiensi, cost to income ratio, telah mencapai 46,07%, membaik dari sebelumnya masih di angka sekitar 51-52%. Sebagai fokus bisnis BTN, KPR juga mengalami penyaluran yang terus meningkat. Untuk KPR non subsidi, BTN berhasil menyalurkan sebanyak 18.442 unit rumah atau sebesar 6,1 triliun dan KPR subsidi sebesar 74.692 unit setara 10,8 triliun rupiah. Kemudian secara komposisi kredit, ya, pertumbuhan kredit yang 7,61% didorong oleh kenaikan pada KPR subsidi dan non subsidi masing-masing sebesar 8,68% dan 5,84%. Dan jika dilihat dari total loan BTN, ya, posisi portfolio KPR kita adalah sekitar 78%. Ya, kemudian kita juga ada pertumbuhan yang tinggi pada segmen non-housing yang mulai ditingkatkan untuk tujuan mencapai yield yang lebih optimal dan tenor yang lebih pendek. Consumer loans meningkat 26,89% year on year, ya, ditopang oleh kredit ringan BTN yang merupakan kredit tanpa agunan. Lalu komersial dan corporate loans juga masing-masing tumbuh 24,17% dan 29,67%. Dengan fokus pada housing value chain. Kemudian untuk kualitas kredit, ya, dapat disampaikan kualitas kredit terus mengalami perbaikan. NPL sudah mencapai 3,54%. Ya, penurunan NPL terlihat hampir di semua segmen, baik housing maupun non-housing. Kemudian secara coverage yang tadi saya sampaikan 149,7% dan cadangan untuk kredit bermasalah untuk CKPN juga terus meningkat mencapai 15,18 triliun rupiah. Selanjutnya adalah dari sisi dana pihak ketiga, ya, dapat dilihat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh giro yang tumbuh 31,5%. Dari 68,75 triliun di tahun lalu menjadi 90,41 triliun di tahun ini. Selain giro, tabungan juga tumbuh cukup baik 9,28%. Ya, dan pertumbuhan giro atau current account dan tabungan atau saving account ini membuat rasio kasa kita meningkat menjadi 44,73% dari sebelumnya 37,47% di posisi tahun lalu. Strategi untuk terus menekan dana mahal juga kami lakukan dengan menjaga pertumbuhan deposito
Jadi deposito selama setahun ini kami turunkan sebesar 8,96%. Jadi seiring dengan kondisi ini yang merupakan hasil dari strategi rekomposisi sumber dana dan juga repricing down, cost of fund DPK Bank terus mengalami perbaikan, ya, sudah mencapai 2,35%, turun dari sebelumnya 3,45% di tahun lalu. Selanjutnya untuk laporan laba rugi, ya, laba bersih 59,87% didukung oleh pertumbuhan net interest income sebesar 35,97%, dan peningkatan NI ini sendiri didukung oleh adanya penurunan beban bunga yang signifikan sebesar 27,80% dan adanya kenaikan pada pendapatan bunga sebesar 1,15%. Dan untuk PPOP juga tumbuh signifikan 53,34%. Sebagai penutup, kami akan sedikit mengulas mengenai kinerja saham BBTN sampai dengan 30 Juni 2022. Ditutup pada harga 1.455, nilai ini tumbuh 6,2% secara year on year dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu jika dilihat di slide, ya, pada kolom kiri bawah terlihat bahwa rata-rata PBV BTN sepanjang masa berada pada rentang 1,28 kali book value, dan pada 30 Juni 2022 PBV menyentuh angka 0,79 kali atau berada pada rentang negatif 1 dari standar deviasi. Ya, kemudian terdapat potensi upside lebih dari 50% apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata PBV Bank BTN sepanjang masa. Dengan inisiasi strategis transformasi bisnis secara menyeluruh yang saat ini kami lakukan, tentunya kami mengharap hal tersebut akan ikut mendorong kinerja BTN, dan tentunya kinerja saham BTN juga akan terus meningkat karena saat ini masih tergolong sebagai saham yang under value. Akhir kata, kami dapat mengungkapkan bahwa kinerja BTN pada 30 Juni 2022 adalah hasil yang sangat baik, dan kami berkomitmen untuk terus mempertahankan kinerja ini sampai dengan akhir tahun. Demikian paparan kinerja untuk laporan keuangan Bank BTN per 30 Juni 2022. Selanjutnya akan kami serahkan kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih paparannya dari Pak Haru dan Pak Nofri. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami lihat sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak dan Ibu di kolom Q&A. Akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak-Bapak dari manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Bapak Naufan Hidayat. Pertanyaannya adalah rasio NPL terus mengalami perbaikan. Apa saja inisiatif yang telah dilakukan untuk mencapai kualitas kredit yang semakin baik? Ya, begitu pertanyaan. Silakan dijawab Pak Haru dan Pak Nofri. Boleh dikumpulkan beberapa, Pak Diego? Oke. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Filbert. Pertanyaannya adalah ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang sudah dipersiapkan BBTN untuk menyambut booming properti beberapa tahun ke depan. Lalu pertanyaan keduanya, mengapa BBTN tidak menerbitkan instrumen permodalan additional Tier 1 capital bond untuk memperkuat modal inti seperti yang dilakukan Bank BNI? Mengapa BBTN lebih memilih langkah right issue? Mungkin ada 3 pertanyaan itu dulu, Pak. Silakan dijawab. Baik, pertama adalah dari Pak Novan mengenai rasio NPL yang terus turun, apa inisiatif yang dilakukan. Kalau bicara NPL, tentu ini adalah hasil dari proses yang ada sebelumnya, yang ada di depan, dan juga yang ada di tengah. Jadi proses underwriting di depan, proses monitoring di tengah, dan juga proses penyelesaian di belakang. Jadi ada 3 step ini. Nah, apa yang kami lakukan di depan, kami standarisasi, kami perkuat, kami lakukan scoring, kami disiplinkan, sehingga bahwa kualitas
portfolio yang kami miliki itu baik ya. Jadi kami melakukan seleksi dengan lebih baik. Di tengah ya kami lakukan monitoring lebih teliti, yaitu terus mengingatkan jadwal pembayaran, kemudian memberikan advice komunikasi, terutama pada saat COVID ya. Pada saat COVID tentu banyak yang mengalami kesulitan dalam membayar, tentu kami akan hubungi dan kami akan upayakan bantu mereka jangan sampai kreditnya menjadi macet ya. Bila perlu kami restrukturisasi dan sebagainya. Sehingga mereka tidak lupa dengan kewajibannya. Kemudian terakhir pada proses penyelesaian, tentu apabila memang sudah tidak bisa lagi dilakukan pembayaran dan itu menjadi macet, ya tentu kami upayakan bahwa terdapat kolateral yang bisa dijual ya. Bisa kita juga bantu penjualannya melalui berbagai skema, ada pelelangan misalnya, kita seperti yang sudah kita lakukan secara rutin. Berapa kali kita melakukan lelang baik secara per masing-masing kota dan kita lakukan serentak ya, lelang nasional. Ada juga yang kita melakukan masukkan ke dalam aplikasi website Rumah Murah BTN dan lain-lain. Ini semua adalah diupayakan dari hulu, tengah, dan hilir agar NPL-nya bisa kita tekan. Kenapa NPL perlu kita tekan? Yaitu ini adalah resources yang dimiliki BTN harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya. Sehingga pengembalian dana dari masyarakat yang tadi meminjam itu bisa kembali disalurkan kepada masyarakat yang masih belum atau masih menunggu akses pembiayaan KPR berikutnya, sehingga perputarannya akan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah tentang dari Pak Filbert, apa yang sudah disiapkan untuk booming properti ke depan. Makasih Pak Filbert atas concern dan juga confident-nya bahwa setiap sektor ekonomi, sektor industri apapun pasti mengalami masa booming dan masa bust ya, dan itu berlangsung repeatedly ya, terus menerus seperti itu. Nah saat ini barangkali adalah masa di mana mengalami downturn ke bawah dan pasti secara cyclical itu akan naik. Oleh karena itu apa yang kita siapkan di saat kondisi downturn seperti sekarang ini, kami menyiapkan sistem, kami menyiapkan people, kami menyiapkan proses untuk bisa siap untuk terbang lebih tinggi lagi ke depan. Dan satu lagi menyangkut pertanyaan kedua adalah kami menyiapkan juga capital yang lebih baik, lebih kuat. Kenapa capital sempat turun adalah memang kita mengikuti kaidah dari PSAK 71 yang memang membutuhkan pencadangan yang lebih tinggi ketika itu dan memang diperbolehkan untuk mengambil dari return earning. Dan saat ini kita menghadapi kondisi COVID saat ini, itu akan sangat membantu tentunya. Dan menyiapkan diri untuk menghadapi, mudah-mudahan dapat segera datang adalah booming properti ke depan. Dan tentu di saat demand terhadap properti kembali meningkat, maka kami menyiapkan diri betul adalah memberikan pembiayaan yang sustain ya, memberikan yang sustain. Untuk apa kok kita perlu yang sustain? Karena kita tidak mengharapkan nanti terjadi downturn yang mungkin cepat ya, sehingga kita tidak mau mampu mengatasinya lagi. Dalam arti kita juga ingin bertumbuh secara berkelanjutan ke depan ya, tidak gegabah lagi ekspansi sekedar untuk bisa tumbuh cepat, tetapi kita ingin tumbuh yang berkelanjutan. Jadi diharapkan dalam kondisi siklus apapun, BTN itu bisa bertahan tumbuh secara sustain dan mengurangi dampak cyclicality yang terlalu tajam. Berikutnya adalah pertanyaan, kenapa tidak melakukan penerbitan seperti tier 1 yang lain, yaitu perpetual bond ya.
Nah, tentu kita lihat kenapa demikian, karena kalau kita lihat komposisi CAR, ya, BTN saat ini rasionya adalah 17%. Kalau kita bedah tier 1-nya itu adalah 12,5 kurang lebih, dan tier 2-nya kurang lebih sekitar 4,5%. Jadi kalau dijumlah sekitar 17% sekian. Nah, tentu komponen tier 2 ini sudah sangat tinggi, ya. Kami ingin memiliki tier 1 yang lebih kuat. Dan core tier 1 yaitu adalah tambahan modal dari pemegang saham. Dan ini akan membuat komposisi yang lebih sehat. Pada kondisi tier 1 yang lebih bagus kelak, maka kita akan memikirkan untuk mendapatkannya dengan opsi-opsi lain yang lebih terbuka. Namun saat ini kami mengharapkan bahwa pemegang saham melihat bisnis proposition Bank BTN ke depan dengan permintaan yang lebih tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus, dengan juga kesiapan BTN, maka kami mengajak bersama-sama seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi nanti kalau kita melakukan right issue di triwulan 4 2022. Karena kami yakin bahwa potensi pertumbuhannya akan besar, bahkan sangat besar, dan pemerintah tentu akan terus mendukung sektor perumahan ini. Dan kami juga mengembangkan ekosistem perumahan yang bisa mencakup di segmen, bukan saja segmen subsidi atau MBR, tetapi juga segmen milenial, segmen menengah yang ternyata masih juga membutuhkan akses pembiayaan perumahan yang sangat besar. Itu mungkin Pak Nofri ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Dirut. Mungkin untuk menambahkan apa yang kami siapkan untuk menghadapi booming, seperti yang disampaikan Pak Dirut ya, beberapa hal sudah kami lakukan termasuk perbaikan proses bisnis, bagian dari transformasi bisnis kantor cabang di mana mereka kami minta untuk lebih aktif melakukan sales and services, khususnya adalah untuk mencari dana-dana sumber-sumber dana yang lebih murah, sehingga jika sumber dananya murah, maka kami memiliki kapasitas untuk juga memberikan nantinya suku bunga kredit yang juga jauh lebih murah, sehingga kami akan lebih siap untuk menghadapi persaingan. Di samping itu kami juga terus meningkatkan servis dan layanan karena sesungguhnya persaingan tidak cuma dari sisi rate tapi juga dari sisi perbaikan servis yang lebih cepat dan layanan yang lebih baik gitu ya. Kemudian terkait dengan instrumen AT1 atau additional tier 1, secara cost dia akan lebih mahal dibandingkan dengan instrumen tier 2. Ya, padahal saat ini kami masih memiliki instrumen tier 2 yang cukup mahal dan jumlahnya juga cukup besar, tadi disampaikan sekitar 4,5-4,6%, sehingga kami lebih memilih untuk memfokuskan diri untuk meningkatkan tier 1 melalui right issue, ya, di mana pemerintah akan mempertahankan porsinya sebesar 60%. Ya, jadi mungkin itu tambahannya. Baik. Mungkin selanjutnya adalah pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari Ibu Yunoya Saraswati. Selamat untuk BBTN atas pencapaian laba yang mengesankan. Berapa target laba bersih hingga akhir tahun 2022 dan apa inisiatif untuk mencapai target tersebut mengingat banyak faktor makro yang menantang seperti kenaikan suku bunga Bank Indonesia? Ini pertanyaan terakhir kepada Pak Haru dan Pak Nofri, silakan dijawab. Terima kasih Bu Saraswati. Mudah-mudahan Ibu sudah menjadi pemegang saham dan tentu Ibu pemerhati pasar modal ya. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa di paruh waktu pertama 2022 BTN sudah tumbuh cukup tinggi ya, dengan pertumbuhan kredit kurang lebih sekitar 7,6% dengan pertumbuhan laba yang signifikan naiknya kurang lebih 50% dari Juni tahun lalu. Lantas targetnya bagaimana di 2022 akhir ya?
tentu untuk sampai ke sana kita memperhatikan banyak hal. Bahwa laba itu adalah catatan selisih antara pendapatan dan biaya dikurangi pajak dan lain-lain yang bisa dipresentasikan dan kemudian disampaikan kepada pemegang saham. Namun kami manajemen juga memperhatikan banyak hal, yaitu bahwa kami perlu menyiapkan cadangan. Cadangan itu justru untuk menghadapi adanya kemungkinan apabila kondisi portfolio kredit mengalami pemburukan. Nah, ini untuk jaga-jaga. Mudah-mudahan tentu ini tidak terjadi, tetapi kalau terjadi kami menyiapkan betul cadangan untuk adanya potensi untuk default, ya, karena kita harus memiliki cadangan yang cukup. Yang kedua adalah juga biaya-biaya untuk memperkuat infrastruktur di human capital, di IT, kemudian di sektor-sektor yang lain untuk memastikan bahwa BTN itu siap tumbuh untuk melesat di saat kondisi sudah mulai pulih, ya. Jadi kami juga memperhatikan bagaimana terus mendorong ekosistem perumahan, baik partner yang berupa developer, ya, yang kami memberikan pinjaman konstruksi maupun kepada para konsumen yang memberikan KPR agar mereka segera segera pulih, ya. Mereka yang saat ini sedang menghadapi masalah segera pulih dan bersama-sama BTN terus untuk membangun perumahan dan terus juga mendapatkan perumahan itu sehingga cakupan masyarakat yang memiliki akses pembiayaan perumahan menjadi lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat. Maka yang kami targetkan adalah pada Desember 2022, mudah-mudahan kalau kreditnya kami targetkan tumbuh 9, tentu labanya mudah-mudahan lebih tinggi dari 9% pertumbuhannya. Mungkin jauh lebih tinggi lagi dari 9%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang kami lakukan tentu menyiapkan bukan saja untuk hari ini, tetapi juga untuk memperkuat infrastruktur untuk bisa tumbuh ke depan. Sehingga kita siap apabila disebut dengan Pak Filbert tadi bahwa bagaimana menghadapi booming. Nah, itu kita sampaikan pada saat itu kita sudah siap untuk berlari lebih kencang secara aman dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya, dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Tabungan Negara melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Haru Kusmaharjo untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada para peserta dan publik. Kepada Bapak Haru, kami persilahkan. Baik, pertama tentu terima kasih atas kesetiaannya kepada Bapak Ibu para pemegang saham yang terus memiliki portfolio BBTN. Pada kesempatan ini saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa BTN saat ini bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Kami menciptakan ekosistem perumahan ingin untuk memperluas skop dan juga memperbesar scale, yaitu adalah perluasan dari bisnis perumahan secara lebih end-to-end dengan dibantu secara digital. Kami melakukan transformasi layanan dan operasional di kantor cabang agar layanan kepada nasabah lebih cepat, keluhan lebih sedikit, transaksi lebih mudah untuk mendapatkan layanan yang lebih memuaskan. Dan tentu
kami memperbaiki governance, memperbaiki compliance, agar perusahaan ini lebih sustain di masa depan. Dan dengan tambahan modal akan melengkapi pertumbuhan bisnis BTN ke depan yang berkelanjutan, bisa memenuhi harapan stakeholders, pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi backlog perumahan. Dan tentu mimpi kami semua, mimpi BTN agar suatu saat nanti Indonesia masuk kepada zero backlog. Ini adalah impian semua sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak menempati rumah tinggal yang layak. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak manajemen dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.